Pemirsa QTV, selamat datang di dalam acara CEO Reference. Bersama rekan-rekan kita semua dari Intellectual Business Community, kita akan berdiskusi tentang inovasi, tetapi tentunya dalam satu framework yang berdasarkan artikel dari Harvard Business Review yang berjudul The Customer Centered Innovation Map. Berdasarkan Harvard Business Review bulan Mei tahun 2008, di sini dikemukakan bagaimana company itu bisa menelurkan inovasi berdasarkan satu proses, satu mapping dari satu pekerjaan atau dinamakan job mapping. Jadi kalau kita melihat sebenarnya satu produk atau service itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasien menyelesaikan satu tugas, satu pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan tersebut ada step-stepnya, sehingga kita mungkin tidak membantu customer kita menyelesaikan seluruh pekerjaan, tetapi kalau kita membantu dari satu stepnya saja, itu juga sudah sangat membantu pada customer, dan itu kita bisa menelurkan satu inovasi yang lebih baik daripada produk yang ada. Jadi dengan job mapping, kita bisa melihat di fase job mana, fase pekerjaan mana kita bisa bantu customer kita. Dan di artikel ini dibahas adalah beberapa step di dalam job mapping, yaitu adalah pertama adalah step mendefinisikan definisi dari pekerjaan itu apa. Ya biasanya dalam proses itu biasanya orang membuat perencanaan tentang bagaimana satu pekerjaan itu akan diselesaikan, ya, apa targetnya dan apa perencanaannya, termasuk perencanaan resource-nya. Di sini ada contoh sebuah perusahaan yang namanya Weight Watchers. Itu buat orang-orang yang diet. Orang diet kan suka pusing nilai kalori makanannya berapa nih, nilai karbohidratnya berapa, nilai lemaknya berapa. Nah, di sini Weight Watchers bikin list dari makanan-makanan, diberi poin. Jadi orang nggak perlu menghitung lagi kalorinya ataupun lemaknya berapa ataupun karbohidratnya berapa. Berdasarkan poin itu aja dia tinggal hitung, saya harus makan poin berapa banyak nih sehari. Dengan demikian customers nggak perlu repot-repot, ya. Nah, itu satu inovasi yang berdasarkan job mapping di definisi, ya. Kemudian ada pekerjaan yang berikutnya adalah melokasi. Jadi orang kalau melakukan satu job, biasanya dia perlu melokasikan atau menemukan lokasi tempat yang ingin dikerjakan, ya. Misalnya U-Haul itu sebuah perusahaan relokasi. Dia punya sistem yang bisa membantu customersnya menemukan lokasi barang-barang yang mau dipindahin. Nanti setelah dipindahin, barangnya kemana, taruh di mana. Jadi dengan sistem itu orang gampang untuk pindahin tempat. Biasanya kalau kita pindah rumah, pindah tempat itu barang suka hilang gitu kan, kita nggak tahu taruh di mana. Dengan sistem itu akan mudah ditemukan. Kemudian juga ada step menyiapkan. Jadi persiapan untuk satu pekerjaan. Customer itu seringkali perlu persiapan yang kompleks sekali, ya. Nah, contohnya kalau kita mau bikin kopi, harus ada kopinya, ada gulanya, ada creamernya. Nah, inovasi yang contoh di dalam step ini misalnya 3-in-1 coffee. Jadi nggak perlu repot-repot untuk nyiapin terlalu kompleks, dibuatlah satu 3-in-1 coffee, jadilah gitu, ya. Kemudian di fase berikutnya ada customer perlu konfirmasi kalau waktu saya jalankan pekerjaan ini, bahwa pekerjaan ini akan jalan tanpa ada salah atau resiko salahnya sedikit sekali, ya. Nah, di sini ada contoh, ada Oracle, ya. Oracle membuat software yang namanya Profit Logic. Jadi kalau sebuah toko punya ownernya pikir lagi mau kasih diskon nih untuk produk-produknya supaya jalan. Tapi tentunya dalam pikirannya, kalau saya kasih diskon, apakah profit yang saya hasilkan ini nanti yang lebih tinggi ataupun malah jadi profitnya jadi lebih rendah kalau saya kasih diskon. Nah, Oracle software ini membantu menghitung dengan simulasi-simulasi kalau barang ini didiskon, hasil akhirnya akan lebih untung atau lebih rugi, gitu, ya. Nah, kemudian pada saat eksekusi pelaksanaan dari tugas tersebut, maka juga customer biasanya khawatir, karena fase eksekusi adalah fase yang paling penting, khawatir waktu eksekusi ada yang salah, ada yang nggak benar. Ya. Nah, contohnya di sini Kimberly-Clark itu bisa memberikan produk buat rumah sakit atau dokter bedah yang bisa menjaga temperature dari pasien supaya tetap normal.
hanya dengan membungkus 20% dari permukaan tubuh pasiennya. Jadi permukaan yang lain boleh dibedah lah, boleh dibedah, tetapi 20% dibungkus untuk tetap menjaga temperaturnya supaya normal. Karena itu penting sekali dalam pasien dioperasi, temperaturnya nggak boleh naik turun. Ya. Nah, kemudian pada saat berikutnya setelah eksekusi, orang tentu perlu monitor apakah pekerjaan itu berjalan dengan baik atau enggak. Nah, di sini kita juga bisa menemukan satu inovasi, misalnya di Nike plus iPod. Jadi Nike bergabung dengan iPod, di sepatu Nike-nya ada sensor. Pada saat pelari itu lagi exercise, sensornya itu bisa mengirim pesan ke iPod, iPod-nya bisa memberikan pesan melalui suara sudah berapa kalori yang terbakar, waktu yang sudah berjalan berapa, ya kemudian heart rate-nya berapa gitu ya, sehingga dengan demikian pada saat monitoring ini pasien terbantu. Itu contoh-contoh inovasi ya. Kemudian setelah pekerjaan berjalan, tentunya customer selalu ingin memodifikasi supaya bisa lebih bagus pekerjaannya ya. Nah, tetapi seringkali untuk memodifikasi pekerjaannya cukup kompleks. Dalam modifikasi tentunya software perlu di-upgrade terus ya. Nah, jadi ada yang namanya automatic updates dari Microsoft, yang dimana customer nggak perlu pusing lagi untuk mengupdate satu-satu, tetapi automatically dari servernya Microsoft ngecek tentang compatibility-nya, kemudian bagian mana yang harus diupdate, firewall mana yang masih belum update, sehingga tidak perlu dikerjakan oleh customer-nya lagi. Jadi otomatis. Ya. Nah, kemudian di fase menyimpulkan atau fase penyelesaian tugas, seringkali orang terbeban karena biasanya tantangannya pada saat eksekusinya. Setelah penyelesaiannya, dokter bedah yang biasanya yang laku tuh, kalau udah habis bedah, dia suruh asistennya yang jahit gitu. Udah malas lah jahit gitu ya. Tantangan saya waktu ngebedahnya katanya. Setelah menjahitnya biasanya ditinggalin ke orang lain. Nah, juga tantangan lain untuk dokter bedah, biasanya setelah bedah dia perlu bikin laporan bedah. Harus ngetik laporan bedah. Paling malas biasanya dokter bedah untuk melakukan itu. Nah, jadi misalnya dibuatlah satu software yang audio to text, dia tinggal baca kemudian jadi laporan, tentunya itu sangat menolong dokter bedah di dalam fase menyimpulkan ini ya. Nah, jadi di dalam job mapping ini kita bisa melihat ada segmen-segmen yang kita bisa improve ya. Nah, hari ini kita hadirkan Dr. I. Gede Wenten, salah satu inovator yang inovasinya termasuk inovasi terbaik Indonesia tahun 2008, untuk melihat konsep ini apakah di-share oleh sebagian dari kita atau ada cara lain juga untuk menurunkan inovasi. Karena sesungguhnya kita ingin belajar bagaimana supaya company kita lebih banyak inovasi ya. Dan ini adalah salah satu pendekatan untuk mendapatkan inovasi. Pendekatan lain tentunya bisa product oriented. Product oriented adalah ya seperti ditemukannya Walkman gitu ya. Itu kan product oriented, ditemukan dulu baru cari marketnya ya. Kemudian Profesor Clayton Christensen juga mengemukakan konsep inovatif, innovation disruptifnya, di mana produk yang ada bukan lebih sophisticated, tetapi dibuat lebih sederhana supaya harganya lebih murah dan marketnya lebih luas. Jadi ada beberapa pendekatan inovasi. Jadi hari ini kita lihat pendekatan inovasi mana yang kita bisa terapkan di dalam perusahaan kita. Ya. Nah, saya perkenalkan di sini Dr. I. Gede Wenten. Beliau adalah dosen di ITB, Pak ya. Dan beliau punya banyak inovasi-inovasi, terutama berkaitan dengan membran, Pak ya. Dan salah satu inovasi yang menarik, walaupun menurut Dr. Wenten ternyata sulit dibikin komersialisasinya. Nanti mungkin kita bisa membahas kenapa sulit komersialisasinya. Padahal itu sangat penting. Adalah Dr. Wenten ini menemukan cara untuk recycle membran untuk hemodialisis. Kita tahu hemodialisis itu sesuatu proses yang berulang buat pasien, yang harus terus-menerus dan harganya mahal. Salah satu komponen yang mahal adalah membrannya. Dan dengan recycle ini sama seperti printer kita bisa diisi ulang gitu ya. Tentunya jauh lebih murah gitu. Sehingga ini sangat menolong untuk pasien yang tidak mampu sesungguhnya. Ya. Tetapi bagaimana nanti kita lihat proses Pak I. Gede Wenten menemukan inovasi-inovasinya, bukan hanya membran untuk hemodialisis, membran ini bisa dipakai untuk proses-proses yang lain juga. Dan bagaimana
penemuan ini bisa dikomersialisasikan, ya. Jadi hari ini kita beruntung mendapatkan seorang inovator. Ya. Kalau kita lihat inovator memang profilnya kelihatan very intellectual gitu ya. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Gedewanten. Iya Pak Gedewanten, apa kabar? Bukannya mirip preman ya? Saya kira saya lebih mirip preman tadinya. Ya, kalau preman kayak Bapak nanti banyak tuntutan masyarakat, lebih banyak preman lagi nanti. Ya Pak Gedewanten, selamat datang di program CEO Reference ini, dan kita sudah memulai diskusi kita dengan dihadiri oleh teman-teman intellectual business community. Dari Bapak mungkin lebih banyak di sudut inovasinya, dari teman-teman kita adalah orang-orang bisnis yang diperlukan. Kita saling memerlukan satu dengan yang lainnya supaya inovasi Bapak bisa dibuat menjadi komersial, menemukan purpose-nya. Sedangkan orang-orang bisnis ini haus akan inovasi-inovasi baru supaya company bisa bertumbuh, ya, bisa revenue growth, ya. Jadi Pak Gedewanten, selamat datang di CEO Reference, dan di segmen berikutnya adalah segmen di mana Pak Gede nanti bisa menjelaskan inovasi Bapak tentang membran tersebut, ya. Buat rekan-rekan dari QTV, pemirsa QTV yang ingin bergabung untuk berdiskusi atau memberikan pendapatnya, silakan SMS ke nomor 08 9-nya 6 kali 788. Jadi 08 9-nya 6 kali 788. Buat yang terpilih, nanti kita akan berikan buku dari Harvard Business Press, ya. Buat yang audiens, nanti kita akan berikan 1 buku yang audiens di sini, dan 2 buku untuk pemirsa QTV yang mengirimkan SMS yang kita pilih.